Shalom buat umat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di rangkuman pelajaran Sekolah Sahabat. Dan kita tiba di pelajaran yang keempat dengan judul Yesus Saudara Setia Kita. Dan sebelum kita membahas ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang baik, yang ada dalam surga, Tuhan yang kami sembah selalu siang dan malam. Pada saat ini kami datang kepada Tuhan memohon dengan kerendahan hati untuk menguasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap pembahasan yang kami pelajari ini dapat tertanam, dan lebih daripada itu ini semua dapat kami hidupkan dan dapat mengubah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita masuk di pelajaran yang keempat dan kembali diambil dasar-dasarnya dari kitab Ibrani. Sebuah kitab yang ditulis memang khusus untuk orang-orang Yahudi yang sudah beragama Kristen pada waktu itu. Dan di pelajaran keempat, kita akan membahas lebih dalam siapa sebenarnya Yesus dan bagaimana perannya Yesus ini yang sungguh besar bagi kita. Bahkan sesuai dengan judul, Yesus menganggap kita sebagai saudaranya. Mari kita membuka ayat inti kita, ayat hafalan yang terdapat di Ibrani 2 ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Tuhan Yesus harus menjadi darah, harus menjadi daging sama seperti kita. Dan kenapa? Mengapa harus ada hal ini? Kenapa perlu? Kita harus berangkat dari sebuah konsep bahwa kita semua orang-orang manusia ini dikuasai oleh iblis. Kita hidup di dunia yang memang sudah jatuh di dalam dosa. Saat kita lahir, kita sudah berdosa. Dan dunia ini dikuasai oleh iblis. Jadi, perlu ada sosok yang merebut itu semua. Atau bisa bilang perlu ada sosok yang menebus kita dari kuasa iblis tersebut. Penulis pelajaran Sekolah Sahabat ini membawa pikiran kita ke kitab Imamat. Inilah dasar kenapa kita perlu seorang penebus. Di kitab Imamat, tepatnya di Imamat 25, ayat 25, 27, 47-49, ada di pelajaran hari Minggu. Di sini dijelaskan bahwa jika seseorang punya utang dan dia tidak bisa membayarnya, sanak saudaranya bisa menebus, membebaskan dia dari utang tersebut. Dan lebih spesifik lagi, Musa menuliskan bahwa mereka ini adalah kerabat dekat. Kerabat dekat dari orang yang berutang tersebut yang akan menebusnya. Dengan kata lain, saat kita berdosa, saat kita dikuasai oleh iblis, kita punya utang dosa tersebut. Siapa yang bisa menebus dari utang tersebut? Dialah kerabat kita. Dialah saudara terdekat kita. Dan itulah mengapa pelajaran kita berhubungan atau diberikan judul Yesus Saudara Setia Kita. Karena melalui ini, Yesus menjadi seperti saudara kita, menjadi kerabat kita yang menebus. Kita semua tahu bagaimana luar biasanya kasih Tuhan dan bagaimana pengorbanan Tuhan saat memutuskan datang ke dunia ini. Kita akan dibawa pikirannya kembali ke zaman saat Musa muda. Saat dia memutuskan mau memimpin bangsa Israel. Saat Musa lebih memilih untuk hidup dalam tanda kutip sengsara ya,
bersama dengan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Kita tahu bahwa Musa diangkat menjadi anak dari putri Firaun. Dan dikatakan dialah salah satu calon penerus tahta Mesir. Di zaman itu kita tahu sendiri Mesir adalah kerajaan yang mungkin yang paling berkuasa pada saat itu. Dan dia penerusnya. Tetapi karena panggilan dia, karena juga mungkin kasihnya kepada bangsa Israel, dia tidak tega melihat bangsanya seperti itu. Dia milih untuk turun dari kenyamanan duniawi tersebut, tahta duniawi yang dia punya. Dan dia milih untuk menjadi pembebas bangsa Israel. Inilah kurang lebih gambaran apa yang Yesus telah lakukan. Bagaimana Yesus mau meninggalkan tahta sorga. Dan bagaimana juga Allah Bapa mau merelakan Yesus untuk datang ke dunia untuk menderita. Dan sangat disayangkan di kitab Ibrani ini sebagian dari umat-umat Tuhan pada waktu itu di yang bangsa Ibrani ini menolak atau menyangkal Yesus. Padahal Yesus sendiri mau datang ke dunia. Tapi masih banyak orang yang menyangkal dia. Bahkan Tuhan mengakui kita sebagai saudaranya. Kita buka di Ibrani 2 ayat yang ke-11. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Tuhan saja tidak malu menyebut kita saudara. Kita ini yang manusia seberdosa ini dibuat seperti sederajat ya dengan Tuhan Allah, pemilik alam semesta. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Dan setelah kita merenungkan tadi, pertanyaannya sebenarnya muncul. Mengapa harus Yesus? Ya kan? Mengapa harus Tuhan yang turun sendiri menembus menjadi kerabat kita itu? Pada dasarnya jawabannya ya satu, karena kita tidak bisa melakukan itu. Kita tidak bisa menembus diri kita sendiri. Tidak ada yang kita punya yang berharga, yang bisa, atau kita punya kemampuan, kita punya hal yang kita bisa pakai untuk menebus. Tidak ada. Hanya Tuhan. Dan di saat Tuhan yang harus turun, ada hal-hal yang Tuhan harus adopsi. Ada hal-hal yang Tuhan harus pakaikan di dirinya dia. Yaitu apa? Ya sifat manusia itu. Sifat yang lemah, pembawaan yang pembawaannya untuk berdosa. Itu menjadi hal-hal yang ada di sekeliling Yesus. Tetapi dia harus melakukan ini. Di ayat hafalan kita ada disebutkan bahwa kita ini adalah darah dan daging. Sebenarnya mengapa atau apa yang diidentikan dengan darah dan daging ini? Kalau kita buka di pelajaran hari Selasa, dari beberapa ayat yang diberikan, kita akan bisa mengambil beberapa poin. Bahwa saat kita diidentifikasi sebagai darah dan daging, berarti kita ini, yang pertama, kita memiliki kondisi manusia yang lemah. Kemudian kita ini kurang pemahaman. Dan yang ketiga, kita ini tunduk pada kematian. Itulah sifat darah dan daging yang kita miliki. Dan itulah yang Yesus adopsi. Bahwa dia lemah seperti manusia. Bahwa dia dalam hal ini ya hidup di lingkungan yang kurang pemahaman. Dan yang ketiga, Yesus pun harus mati nantinya seperti kita. Dan saat Tuhan bisa disamakan dengan kita, lantas apa perbedaannya? Yang pertama memang dan utama karena Yesus belum mengenal dosa.
Yesus tidak berdosa dari awalnya. Tidak ada satupun dosa yang dia lakukan. Dan karena sifatnya dia yang tanpa noda, tanpa dosa inilah, makanya Tuhan Yesus layak menebus kita. Dia tidak dirusak oleh dosa. Dan melalui inilah dia layak menjadi penebus kita. Melalui pengorbanan Tuhan, iblis dikalahkan. Kemudian kita mempunyai kesempatan untuk memiliki sifat karakter seperti Tuhan. Dengan cara apa? Yesus menuliskan hukum itu di hati kita. Dan melalui pengorbanan inilah pada saat penghakiman nanti, iblis akan dibinasakan. Kita sudah melihat dan merenungkan kembali, karena saya yakin kita semua pasti tahu bagaimana peran Yesus yang sungguh luar biasa. Dan dia harus mengalami ini semua. Yesus harus menderita. Karena dengan penderitaan inilah Yesus disempurnakan. Dia menjadi sarana alias sebagai sosok yang sah untuk menyelamatkan kita karena penderitaan ini. Kemudian Yesus menderita karena dia harus belajar untuk taat. Dan yang ketiga, melalui penderitaan inilah Yesus yang sebagai imam besar kita menunjukkan bahwa dia penuh belas kasihan dan penuh kasih setia. Jadi memang Yesus harus menderita. Dan Yesus walaupun dia memang adalah anak Allah, dia tetap memberikan kepada kita teladan untuk berpegang, untuk beriman kepada Bapa. Yesuslah teladan iman kita. Di dalam Ibrani 12, Yesus digambarkan sebagai pelopor, pendiri dari contoh atau jadi teladan iman ini. Kita pun harus sama. Kita harus bisa mencontoh Tuhan untuk beriman selalu kepada Bapa. Sebagai penutup, kita harus bisa kembali merenungkan ini semua. Tuhan telah melakukan segala sesuatu bagi kita. Bayangkan, Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhan juga yang menebus kita. Dan Tuhan juga adalah perantara kita, imam besar kita. Yesus adalah saudara kita. Dialah pengasuh kita. Dan melalui peran inilah, peran dia sebagai pengasuh, sebagai penebus, argumen dari iblis dapat dipatahkan. Bahwa iblis bilang tidak ada manusia yang bisa menaati hukum Tuhan, mematuhi setiap persyaratan ilahi. Tapi melalui Yesus yang menjadi manusia membuktikan bahwa manusia pun dapat mematuhi persyaratan ataupun hukum dari Tuhan. Biarlah kita selalu mengingat bahwa kita ini hidup untuk mencontoh Yesus. Teladan iman. Dan yang kedua, teladan yang tidak mementingkan diri sendiri. Semoga pelajaran ini dapat kita renungkan selalu. Dan biarlah kita setiap hari merenungkan siapa Yesus itu bagi kehidupan kita. Dia segala-galanya bagi kita. Dan kita bisa hidup, kita punya harapan untuk punya kehidupan kekal hanya karena peran Yesus ini. Dan sebagai panggilan, mari kita mencontoh setiap apa yang Tuhan teladankan, baik dalam iman dan dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah kami, ya Yesus yang baik, terima kasih Tuhan akan kesempatan kami saat ini dapat merenungkan kembali bagaimana kasih Tuhan, bagaimana peran Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kami manusia yang berdosa. Tuhan tolong ajar kami agar kami dapat meneladani Engkau, kami dapat menuruti setiap apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Dan kami yakin lalu itu semua kami dapat diubahkan dan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami.
Terima kasih ya Tuhan akan segala-galanya. Kami berdoa dalam nama Yesus yang adalah pencipta, juru selamat, dan imam besar kami. Amin. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan subscribe YouTube ini agar dapat menjadi berkat bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati.